Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok isim yang kelima yang wajib diketahui oleh pemula, yaitu isim ditinjau dari perubahan akhir katanya, apakah dia bisa berubah atau tidak bisa berubah. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah-ubah harokatnya, tapi ada juga yang apapun yang terjadi bentuknya seperti itu, tidak bisa berubah kepada bentuk yang lainnya. Nah, isim yang bisa berubah-ubah namanya mu'rab. Adapun yang tidak bisa berubah namanya mabni. Jadi ada istilah mu'rab, ada istilah mabni. Supaya kita tidak terbolak-balik mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah, cara mengingatnya mu'rab mau berubah, mabni maunya begini. Jadi mu'rab mau berubah, mabni maunya begini. Nggak mau berubah, dia maunya begini aja. Nah, sekarang kita bahas dulu yang mu'rab. Nah, dalam bahasa Arab ada kata yang bisa berubah-ubah harokatnya, tapi ada kata yang harokatnya tidak berubah, harokatnya sama tapi hurufnya yang berubah-ubah. Jadi ada kata yang harokatnya berubah-ubah, ada yang hurufnya berubah-ubah. Nah, di antara kata yang berubah harokatnya adalah isim mufrad, isim mufrad. Misalnya kitabun. Kitabun itu bisa berubah menjadi kitaban, bisa berubah menjadi kitabin. Sebagaimana kolamun jadi kolamun, kolaman, kolamin. Ini isim mufrad, bisa berubah menjadi kolamun domatain, kolaman fathatain, dan kolamin kasrotain. Soal kapan kita menggunakan yang domatain, kitabun, kapan yang fathatain, kitaban, kapan yang kasrotain, kitabin, insya Allah pada babnya nanti akan kita pelajari. Yang penting kita tahu bahwasanya isim mufrad itu berubah-ubah harokatnya. Kemudian jamak taksir, jamak taksir misalnya jamaknya buku, kitabun jamaknya kutubun, maka kutubun bisa kutubun, kutuban, kutubin. Kemudian misalnya qalamun, aqlamun, aqlaman, aqlamin. Kemudian yang ketiga yang juga berubah-ubah harokatnya adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim, jamak muannats salim misalnya muslimatun, jamaknya adalah muslimatun. Maka bisa dibaca muslimatun, bisa dibaca muslimatin. Tapi memang khusus untuk jamak muannats salim ini dia tidak bisa fathatain. Jadi cuma dua pilihannya, domatain, muslimatun, kasrotain, muslimatin. Nah, kemudian ada kata yang harokatnya tidak berubah tapi hurufnya yang berubah. Yang pertama adalah musanna. Misalnya ketika kita membahas musanna kan ada dua rumusnya, ditambahkan ani atau aini. Misalnya kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Perhatikan, kalau ditanya apakah harokat dari kitabani dan kitabaini berbeda, kita katakan tidak, sama-sama kasroh. Perlu dicatat bahwa kalau kita membahas nahu, maka yang dimaksud dengan harokat adalah harokat huruf yang terakhirnya. Maka kitabani dan kitabaini yang harus kita lihat adalah huruf nunnya, karena huruf terakhir adalah huruf nun. Lihat, kitabani, kitabaini sama-sama kasroh, sama-sama kasroh nunnya. Bedanya apa? Yang satu hurufnya alif, kitabani, yang satu hurufnya kitabaini. Maka musanna yang berubah-ubah bukan harokatnya tapi hurufnya. Kemudian yang kedua yang juga berubah-ubah hurufnya adalah jamak mudzakkar salim. Sebelumnya kita udah bahas bahwa jamak mudzakkar salim adalah kata yang rumusnya itu diakhiri waw nun atau ya nun. Misalnya muslim, ini mufradnya, jamaknya muslimuna, muslimina. Perhatikan, kalau ditanya apa harokatnya kita bilang fathah karena muslimuna, muslimina, nunnya sama-sama fathah. Yang membedakan yang satu waw muslimuna, yang satu muslimina. Sehingga jamak mudzakkar salim yang berubah-ubah adalah hurufnya. Nah,
Kemudian yang ketiga isim yang 5, ini istilah baru nih. Isim yang 5 adalah istilah untuk 5 isim yang memiliki keadaan yang khusus. Ya, jadi 5 kata ini keadaannya berbeda dengan isim-isim yang lainnya. Ini disebut dengan isim yang 5. Ya, isim yang 5 ini adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin misalnya. Nah, isim yang 5 ini ketika ya kita temukan dalam kalimat, nanti ada yang hurufnya waw, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa zu malin. Ada yang alif, abaka, bapakmu, wa akhoka, ya saudaramu. Kemudian wa hamaka, ya iparmu. Faka, mulutmu. Za malin, pemilik harta. Ada yang ya abika, wa akhika, wa hamika, wa fika, wa zi malin. Disebut isim yang 5 karena memang kelima isim ini ya keadaannya seperti ini, berubah terus. Ada yang waw, ada yang alif, ada yang ya. Kan kalau musanna itu cuma 2, kalau nggak alif ya. Yang mudzakkar salim cuma 2, kalau nggak waw ya. Tapi kalau isim yang 5 dia bisa waw, abuka, bisa alif, abaka, bisa ya abika, ya. Jadi isim yang 5 juga termasuk isim yang berubah-ubah hurufnya. Nah, kemudian selanjutnya mabni, ya. Jadi kalau mu'rab mau berubah, kalau mabni maunya begini, ya, maunya begini, maksudnya nggak akan berubah selama-lamanya. Misalnya kita mengenal ya domir, misalnya domir huwa. Yang namanya huwa nggak berubah jadi huwu atau hui, selamanya huwa ya huwa aja. Karena domir termasuk isim yang mabni. Semua domir dari huwa sampai nahnu itu mabni. Makanya kalau kita ngomong nahnu, ya nahnu selamanya. Nggak akan berubah nahnu jadi nahna atau nahni. Ya. Jadi domir termasuk isim yang mabni. Kemudian di antara contoh isim yang mabni juga adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah juga ini termasuk isim yang mabni. Misalnya, ya, tilka. Tilka ya selamanya tilka. Nggak jadi tilku, nggak jadi tilki. Zalika juga zalika. Nggak jadi zaliku, nggak jadi zaliki. Jadi isim isyarah juga termasuk isim yang mabni. Begitupun isim mausul. Isim mausul kata sambung yang sudah kita pelajari. Ya alladzi, alladzina. Alladzina selamanya alladzina. Nggak mungkin berubah jadi ya alladzinu misalnya. Atau alladzini misalnya. Atau ya-nya kita rubah jadi waw alladuna misalnya. Enggak. Selamanya seperti itu karena dia adalah mabni. Jadi di antara contoh isim yang mabni adalah domir, kemudian isim isyarah, dan juga isim mausul. Jadi kesimpulannya mu'rab itu kata yang bisa berubah. Adapun mabni ya maunya begini. Dia tidak bisa berubah apapun yang terjadi. Apa pentingnya kita mengetahui ini mu'rab ini mabni? Ini sangat berpengaruh nanti ketika kita menyusun kata dalam kalimat. Ya, insya Allah pada saatnya ya kita akan membahas lebih detail ya bagaimana keadaan mu'rab dan bagaimana keadaan mabni. Ya, untuk sebagai pengantar insya Allah ini cukup. Sebatas kita mengetahui apa yang dimaksud dengan mu'rab, apa yang dimaksud dengan mabni, kemudian apa saja yang mu'rab, apa saja yang mabni, ini cukup. Ya. Dan kalau kita mau membandingkan atau menghubungkan pembahasan mu'rab dan mabni, ditinjau dari sisi mana isim, fi'il, dan huruf ya, yang mabni, maka kita bisa rinci sebagai berikut. Semua huruf adalah mabni. Semua huruf yang ada adalah mabni. Misalnya kita mengenal huruf jar, min, ila, an, ala, fi, itu semuanya mabni. Kemudian huruf yang lain misalnya ada huruf nasab ya, ada huruf an, lan, ada huruf jazm, lam, lamma, alam, alamma, ini semuanya mabni. Karena semua huruf itu mabni. Kemudian kalau isim, nah isim itu, karena tadi kita berikan ada beberapa isim yang mu'rab, ada beberapa isim yang mabni. Cuma secara umum isim itu mu'rab ya. Secara umum isim itu bersifat mu'rab. Hanya sedikit isim yang mabni. Di antara contoh isim yang mabni adalah isim isyarah, isim mausul, dan juga domir. Sisanya semuanya mu'rab.
Ya, ada yang mu'rab dengan harokat, ada yang mu'rab dengan huruf sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian fi'il. Nah, fi'il kan ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Untuk fi'il madhi dan fi'il amr dia mabni semuanya tanpa kecuali. Ya, fi'il madhi dan fi'il amr ini mabni tanpa kecuali, ya. Adapun fi'il mudhari, ya hukum asalnya dia mu'rab kecuali yang domir hunna dan antunna, ya. Karena kita udah belajar shorab, misalnya yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Perhatikan yang domir hunna dan antuna yaitu yaktubna dan taktubna ini mabni. Adapun sisanya yaktubu, yaktuban, yaktubuna ini mu'rab. Artinya kalau kita katakan bisa berubah, maka yaktubu bisa berubah, ya. Yaktubu bisa berubah menjadi yaktuba, bisa berubah menjadi yaktub. Adapun yaktubna dan taktubna karena dia mabni, maka selamanya seperti itu. Jadi ini kalau kita hubungkan pembahasan mu'rab dan mabni ya ke pembahasan isim ditinjau dari kalau kita hubungkan pembahasan isim ditinjau dari mu'rab dan mabni dengan pembahasan 3 unsur penyusun kalimat, ya. Jadi demikian, ini cukup misalnya sebagai wawasan karena ini penting. Bahkan inti dari kita belajar nahwu adalah agar kita bisa mengi'rab, ya, agar kita bisa mengi'rab. Kita bisa menjelaskan kata ini kenapa diberi harakat seperti ini, kenapa kata ini kondisi seperti ini, kenapa kata itu ya tetap dalam keadaan seperti itu, tidak berubah seperti ini. Ini adalah inti dari ilmu nahwu. Namun sebagai pengantar, ya pengenalan semacam ini insya Allah cukup. Yang penting kita tidak asing lagi dengan ya istilah-istilah nahwu. Sehingga nanti kalau kita membahas ya kaidah-kaidah nahwu, dikatakan istilah munsorif, ghairu munsorif, nakirah, ma'rifat, mufrad, musanna, jama, muzakkar, muannas, mu'rab, mabni, kita sudah tidak asing dengan istilah tersebut, ya. Makanya memang ya ini dikenalkan dari awal supaya kita familiar dulu dengan istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.